Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Moga Sajar Biladi dengan NIM 23010015. Di sini saya akan memberikan tugas tim 1. Mohon izin sebelumnya Bapak, saya di sini menggunakan akun Google-nya Azril Akbar Febian. Oke, yang pertama itu ada 4 fungsi drill string. Yang pertama ini untuk mentransmisikan putaran, dan si putaran itu berasal dari si top track dan turntable. Lalu yang kedua itu memberikan WOB atau wake on beat. Wake on beat itu berasal dari drill pipe, DC, ada tool join, dan juga ada swivel system yang ada di gambar ini. Lalu yang ketiga itu sebagai jalur sirkulasi lumpur, yaitu naik ke standpipe, terus tarik hose, lalu masuk, lalu naik lagi ke red line, lalu masuk ke sirkuit. Lalu yang keempat ini ada fungsinya untuk naik turun si drill string agar tidak terlalu jatuh ke bawah, dan juga di sini menggunakan drawlock, lalu juga ada ring line. Di sini untuk mengatur naik turunnya si drill pipe atau drill string. Lalu di sini HWDP itu sama saja dengan DP, cuman bebannya lebih berat, lebih besar dibanding DP. Lalu yang kedua ini ada stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk menstabilkan DP atau drill string tetap di tengah saat pemboran. Lalu yang ketiga ada roller ramper, itu juga fungsinya sama seperti stabilizer agar stabil dan tetap di tengah si drill pipe atau di si drill stringnya, dan juga mencegah serpihan menumpuk agar tidak menjepit drill string. Lalu di sini ada pad motor ini untuk mentransmisikan tenaga ke drill pipe atau drill string agar perputarannya lebih cepat atau memberi lebih banyak tenaga. Lalu di sini ada shock ini untuk meredam getaran dari si drill pipe dan drill string. Lalu di sini ada drilling jar. Drilling jar ini fungsinya untuk membebaskan stuck pipe atau pipa kejepit yang dipasang di drill string. Lalu di sini ada 3 jenis bit atau mata bor. Yang pertama ini ada drag bit. Drag bit ini bentuk kerucut dan sangat efektif untuk batuan lunak sedang hingga keras. Lalu di sini ada on bit. On bit ini tidak beda jauh dengan si drag bit, namun bentuknya agak berbeda, tapi fungsinya sama, itu untuk formasi lunak, terus sedang dan hingga keras. Lalu di sini ada diamond bit. Diamond bit itu memiliki butiran intan alami yang tersebar di permukaannya, cocok untuk formasi batuan yang sangat keras. Lalu di sini apabila DP dicabut dengan sistem kering atau dry pull, yang pertama diketahui drill pipe sama dengan 0,01419 barrel per feet atau DP. Di sini ada
volume lumpur yang harus diisi ke dalam lubang bor. Untuk mencabut setiap 5 stand atau 1 stand sama dengan 90 feet. DP adalah, lalu di sini jawabannya volume ruang hampa sama dengan panjang DP dikali kapasitas dalam DP dikurangi kurung DP diameter F. Lalu di sini volume yang diisi sama dengan panjang DP dikali kapasitas ruangan lulus. Lalu di sini ada kapasitas anulus. Di sini juga ada volume sama dengan 450 dikali 0,019 per ini dari DPV, lalu dikurangi 0,0033 dari instrumen, lalu dijumlahkan, lalu hasilnya 3,537. Lalu di sini untuk mencari volumenya kita masukkan dari ini 450 feet ruang atau ketinggian dikali 0,786 per feet, hasilnya 3,537. Lalu di sini volume totalnya adalah 7,074 gram per feet. Lalu di sini volume yang ditambahkan, volume yang harus volume yang ditarik keluar dari lubang DP, volume lumpur yang ditarik keluar sama dengan panjang total dikali DP di suplemen. Jadi panjang total DP, untuk mencari panjang total DP itu masukkan panjang totalnya itu 5 atau satu urutannya sekitar 90 feet, hasilnya 450 feet. Lalu di sini untuk mencari volumenya itu masukkan 450 ini dari hasil panjang LP, lalu dikali 0,0633 dari instrumen, hasilnya itu 2,8485. Lalu di sini ada 3 standar API untuk berat casing. Yang pertama itu ada nominal weight atau berat nominal, adalah berat yang teoretis casing persatuan panjang biasanya dalam pon per kaki. Berat ini biasanya dihitung berdasarkan dimensi nominal casing di diameter luar dan diameter ketebalan dinding, dan ini berat paling umum digunakan. Lalu yang kedua ada berat plate end. Ini adalah berat yang aktual dari satu kaki pipa casing tanpa sambungan, yaitu sambungannya itu kopling. Berat ini diukur pada ujung pipa yang belum diberi ulir. Berat plate end lebih akurat daripada berat nominal karena memperhitungkan toleransi yang diizinkan oleh PL. Lalu di sini ada 3 standar API untuk casing. Yang pertama itu ada Ren 1. Ren 1 itu panjangnya sekitar 8 sampai 22 kaki. Casing S1 ini termasuk panjang terpendek. Lalu di sini ada range 2, itu panjangnya 27 sampai 30 kaki atau 8,23 sampai 9,14 meter. 9,14 meter. Ini adalah kategori panjang paling umum dan paling sering digunakan karena dianggap efisien untuk pengembangan penyambungan dan pemasangan diri. Lalu ketiga range 3 atau R3, panjangnya itu sekitar 38 sampai 45 kaki atau sekitar 4,58 sampai 13,72 meter. Ini adalah kategori terpanjang penggunaan casing R3. Lebih populer digunakan karena bisa menguras jumlah sambungan, namun range 3 ini lebih besar.
Lalu sini ada 9 tujuan hidrolik power. Yang pertama itu membersihkan lubang bor, lalu yang kedua itu ada meningkatkan ROP atau meningkatkan kecepatan pemboran. Lalu yang ketiga itu untuk mengangkat serpian-serpian dari pemboran. Lalu yang keempat ada pendinginan mata bor. Lalu yang kelima melumasi mata bor dan drill string. Lalu yang keenam itu mengontrol stabilitas lubang bor. Lalu yang ketujuh ada menjaga integritas formasi produktif. Lalu yang ke-8 ada mengurangi getaran. Lalu yang ke-9 juga mengurangi waktu pengeboran. Lalu sini ada 4 spesifikasi MPI untuk kopling pada casing. Yang pertama itu ada chevron, thread, and kopling atau singkatnya CSG. Yang pertama ini biasanya sambungan kulit itu lebih berbentuk pendek, dan ini ukurannya yang paling pendek dibanding yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada long run thread and kopling atau singkatnya LCSG. Nah, ini secara desain mirip STC, namun memiliki panjang kulit lebih panjang. Lalu yang ketiga ini ada butters thread and kopling atau singkatnya BCSG. Jenis sambungan yang dirancang untuk kekuatan sambungan dan tinggi, biasanya untuk pedalaman yang agak dangkal atau lebih dalam. Lalu keempat ini sambungan extreme line third XCSG. Sambungan ini lebih canggih dan dianggap sebagai tipe sambungan premium karena panjangnya dan kualitasnya juga berbeda dengan yang tadi disebutkan di atas. Lalu di sini ada pembenahan burst damage. Pembenahan burst damage yaitu di mana tekanan dari dalam casing itu lebih besar dibandingkan tekanan di luar casing. Jadi sebutnya burst damage. Lalu yang kedua ini ada bahan collapse. Collapse ini sama seperti sebaliknya yang dengan pengumuman burst. Jadi pressure di luar casing itu lebih besar dibanding dalam. Nah, lalu terjadi dorongan ke dalam, terjadi dorongan dari luar, lalu menyebabkan terjepit biasanya. Lalu di sini ada pengorbanan tarik atau tensile damage. Terjadi ketika akibat berat casing itu sendiri. Lalu juga gaya angkat yang bekerja pada casing saat berada di dalam fluida, dan gaya tarik disebabkan oleh gerakan casing pada saat pemboran. Lalu yang keempat ini adalah pembebanan kompresi. Ini kombinasi dari tiga yang di atas, yaitu burst, collapse, dan tarik. Dan biasanya ini yang paling kompleks dan melibatkan beberapa jenis gaya. Ada gaya angkat atau gaya buoyancy faktor. Lalu di sini ada 4 fungsi casing sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama itu ada konduktor casing. Konduktor casing biasanya yang pertama dipasang di atas permukaan untuk memulai awal pemboran. Lalu yang kedua ada surface casing. Surface casing dirancang setelah konduktor hingga menembus di bawah zona air tanah. Lalu ketiga ada intermediate casing, dipasang untuk mengisolasi zona bermasalah yang ditemui setelah zona surface. Lalu yang keempat itu ada production casing yang dipasang ke zona target, yaitu reservoir. Oke. Mohon maaf.
pesan HP Brimo yang dibutuhkan. Lalu yang pertama sini kita menggunakan kecepatan pengamatan nanti. Satunya link per second, rumusnya yaitu VS sama 1,54, ada DC lalu dalam kurung rho C per rho M kurangi 1 untuk kurung tentunya link per second. Lalu di sini 1,5 kalau kita masukkan DC itu 0,25, lalu 19 rho nya itu 19,58, lalu rho M nya itu 0,5, lalu hasilnya 1,3 menit per second. Lalu yang itu kecepatan kritis atau DC dalam modul soal DP dan DC. Lalu di sini rumusnya itu 1,08 kali PV tambah 1,78, lalu ada PV pangkat 2 tambah 9,26, lalu di sini ada diameter awan dikurangi cm dikali YP dikurangi rho M per rho M kali diameter hole dikurangi OD. Lalu di sini masukkan angkanya yaitu PV-nya 17, lalu PV-nya juga 17,2, lalu di sini diameter dan OD-nya itu 0,5 dikurangi 4,5 pangkat 2. Lalu di sini ada yang nya 12, rho M-nya itu 0,5, lalu rho M-nya 0,5, di sini diameter hole dikurangi OD itu 0,5, lalu di sini kita dapatkan nilai 40,47 feet per second. Lalu untuk modul soal DC itu drill polar yaitu 1,08 kali 17 tambah 0,78 17 per 2 tambah 9,56 kali 8,5 dikurangi 2,2 dikali 12 kali 6,5 dan 0,5 dikali 8,5 dikurangi 6,25. Kalau kita mendapatkan anulus di DC-nya itu 4,97. Lalu untuk menentukan laju alir yaitu satunya galon per second, itu V sama dengan 24,5 dikali Q per diameter awal pengaturan dikali konsep diameter pengaturan untuk kurung yang satunya galon per menit, lalu diubah jadi 24,5 dikali Q dan ada di sini 60 dan kurung diameter 0,2 dikurangi persen diameter, lalu sisanya juga ke galon per second. Lalu PS kali 60 yang kurung DH diameter 0,2 dikurangi kosen diameter 0,2 untuk kurung sama dengan 24,5 kali Q. Lalu di sini kita dari Q-nya itu rumusnya PS kali 60 dalam kurung diameter 0,2 dikurangi konsep diameter 0,2 yaitu OSM di BP. Lalu kita masukkan namanya itu PS-nya kita dapatkan 2,448 itu yaitu hasil dari PS itu 1,3 dikali 60, lalu kita dapatkan 2,448, kita kali VS yaitu VS 2,3, lalu diameter hole yang 2 dikurangi sentimeter 42 dilipat, lalu kita masukkan angkanya 2,448 dari perhitungan VS kali 60, lalu dikali 1,3 itu PS hasil dari sini itu kecepatan pengatik kurung 8,5 pengaturan dikurangi 4,5 pengaturan untuk kurung lalu didapatkan 165,48 galon per second. Lalu kita mencari kecepatan sebenarnya atau V sebenarnya untuk GP dan
sini ada tekanan kritis atau feet per second dan kritis dalam DP dan DC. Di sini intinya itu sama seperti tadi, nomor 8 kali PV tambah 0,78, PV muat 2 tambah 9,26, dan kurung inside diameter muat 2 kali L-Point kali ρm satuan feet per second per ρm kali ID. Nah, ini untuk mencari jumlah kritis di pipe. Di sini kita masukkan angka-angkanya itu PV 17, lalu kemudian 17,2, lalu inside diameternya itu 3,826 itu dari sini inside diameter 2, lalu kali 12 YP L-Point kali ρm 8,5 per 8,5, lalu kita kali 3,5